Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Haknur dari kelas BPFRB berkunjung ke salah satu peternakan kambing domba dekat rumah saya, yang mana milik Ibu Ata, tepatnya di perumahan P4A, Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang. Yuk simak video berikutnya. Pekerjaan proyek. Mendekati jatuh tempo kan biasanya ini gede basah tapi yang turun. Oh berarti ini Mas Niko ikut bantu bapaknya. Tampan banget dek. Makanya daun apa itu? Mahoni, daun yang buat pagar tuh loh. Bukan, ini kayaknya mahoni. Ini apa? Dari video yang teman-teman saksikan tadi, dapat dilihat domba dan kambing milik Ibu Ata cukup banyak. Satu hal yang menarik adalah Ibu Ata memberikan pakan berupa ampaspir. Nah, ampaspir tadi Ibu Ata dapatkan dari grup kelompok ternak kambing domba. Alur suplai ampaspir sendiri didapat dari Jakarta, yang kemudian dikirim ke Salatiga, dan masing-masing peternak menuju ke Salatiga untuk membeli dan mengangkut sendiri ampaspir agar menuju ke lokasi ke peternakannya masing-masing. Tapi kira-kira bagaimana ya kualitas ampaspir yang digunakan untuk bahan pakan ternak? Ampaspir digadang-gadang sebagai campuran untuk melengkapi kebutuhan protein. Nah, Andreyani sendiri pun tahun 2006 menyatakan ampaspir memiliki kandungan nutrisi bahan kering sebesar 18,89%, protein kasar 19,13%, serat kasar 19,48%, dan TDN-nya sebesar 69,89%. Adapun kebutuhan nutrien domba menurut Carl tahun 1982, TDN sebesar 67,85%, protein kasar 8,7%, kalsium 0,51%, dan fosfor 0,25%. Namun lagi-lagi guys, pemberian ampaspir tidak bisa langsung diberikan tanpa melalui proses pengolahan, karena ampaspir memiliki faktor pembatas berupa tanin. Tanin sendiri dalam ampaspir dapat menurunkan aktivitas mikroba dalam rumen yang menghambat proses biohidrogensi. Nah, salah satu alternatif pengolahan pakan ampaspir menggunakan metode fermentasi guna mengurai tanin dan mengoptimalisasi penggunaan ampaspir tadi ya teman-teman. Hal ini pun diterapkan Ibu Ata dalam pemberian ampaspir sebagai pakan. Tak kurang juga pemberian pakan hijauan seperti rumput odot yang ditanam sendiri di sekitaran pekarangan rumah, sehingga menghasilkan pakan yang maksimal guna mencukupi kebutuhan nutrisi dari kambing maupun domba milik Ibu Ata. Hasil yang ditunjukkan pun menarik teman-teman. Setahun pertama Ibu Ata tidak menggunakan pakan fermentasi ampaspir, bobot badan hewan ternak hanya sedikit yang mencapai 25 kg. Namun selama setahun berikutnya, bobot badan hewan ternak rata-rata milik Ibu Ata mencapai 20 hingga 30 kg dengan usia siap potong yang mana usianya adalah 2,5 tahun. Nah, hal ini dibuktikan juga oleh Agus et al. Tahun 2013 dalam penelitiannya yang menghasilkan bobot karkas domba berkisar antara 45,36 hingga 45,75, yang mana angka paling tinggi adalah perlakuan yang paling banyak diberikan pakan berupa pakan dengan campuran ampaspir. Lalu dalam program desa binaan binaan Catherine et al. Tahun 2016 didapat hasil bangun Karso Farm dinilai telah mencapai keberhasilan usaha. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan produksi susu pada kambing, yang mana menggunakan pakan campuran yang di dalamnya ada ampaspirnya.
Gimana teman-teman? Informasi tadi cukup menarik bukan? Nah, dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ampas bir memiliki kandungan nutrien yang bisa mencukupi kebutuhan gizi pakan kambing maupun domba, namun dengan catatan harus diolah dan diberikan campuran agar menjadi pakan yang lebih baik dan lebih optimal dalam meningkatkan produksi daging maupun susu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.